Manusia kelihatan dalam pencarian Tuhan. Mereka tidak menyadari bahwa semua yang mereka lihat diresapi oleh Tuhan. Semua wujud adalah Tuhan. Namun karena pandangan manusia mengarah keluar, manusia tidak lagi mampu mendapatkan pandangan batin pada Tuhan. Manusia menginginkan kedamaian, namun sumber kedamaian dan kebahagiaan ada di dalam dirinya sendiri. Namun mencarinya di luar seperti seseorang yang mengejar fata morgana. Karena kegiatan yang gelisah, kecemasan yang tanpa akhir, serta keinginan yang tanpa batas, manusia telah kehilangan kedamaian pikiran dan menjadi mangsa dari ketidakpuasan dan penderitaan. Pada awalnya, kedamaian harus ditingkatkan di dalam diri kita, dan kemudian kedamaian tersebut harus diperluas pada keluarga. Mulai dari rumah, kedamaian itu harus disebarkan ke dalam desa kita. Kedamaian harus dimulai dari individu yang menyebar ke seluruh masyarakat. Engkau harus melibatkan dirimu dalam pelayanan. Menghindari setiap jejak dari ahamkara atau kesombongan. Kemerosotan kita adalah hasil dari melupakan Tuhan. Ketika kita ingat Tuhan, hidup kita akan diisi dengan kedamaian dan kebahagiaan. Diambil dari Divine Discourse Maret 23, 1989. Manusia sejak awal peradabannya adalah makhluk pencari. Ia dilahirkan dengan sebuah kekosongan eksistensial yang mendorongnya untuk bertanya, mencari, dan meraih. Pencarian ini paling sering terarah keluar, pada langit, pada alam gaib, kepada figur-figur agung yang dianggap berkuasa. Mereka membangun kuil, gereja, masjid, dan pura, dan mereka melantunkan mantra dan kidung pujian. Mereka mempersembahkan sesaji dan doa. Namun ironisnya, dalam pencarian yang paling intens sekalipun, manusia seringkali tidak menyadari misteri yang paling gemilang, yaitu bahwa semua yang mereka lihat, raba, dengar, dan rasakan sesungguhnya diresapi oleh Tuhan. Semua wujud adalah Tuhan. Alam semesta ini bukanlah sebuah ciptaan yang terpisah dari Sang Pencipta, melainkan sebuah manifestasi, sebuah perpanjangan dari keilahian itu sendiri. Tuhan tidak berada di suatu tempat di langit yang jauh. Tuhan adalah langit itu sendiri, bumi di bawah kaki kita, udara yang kita hirup, dan denyut nadi kehidupan yang mengalir dalam setiap makhluk. Namun mengapa manusia yang hidup di tengah realitas ilahi ini buta terhadapnya? Jawabannya terletak pada arah pandangan. Karena pandangan manusia mengarah keluar ke dunia objek yang memikat indria. Manusia tidak mampu mendapatkan pandangan batin kepada Tuhan. Mata lahiriah kita dirancang untuk melihat perbedaan, memilah-milah bentuk, dan mengejar kesenangan. Mata batiniah yang merupakan cermin jiwa tertutup oleh debu ego dan keinginan. Kita sibuk mengagumi bunga tanpa menyadari keharuman ilahi yang melingkupinya. Kita terpesona oleh matahari terbenam tanpa memahami bahwa kita sendiri adalah bagian dari sinar itu. Pandangan keluar adalah akar dari segala kebingungan. Pandangan inilah yang menciptakan ilusi pemisahan. Aku dan Tuhan, aku dan alam, aku dan sesamaku. Padahal dalam hakikatnya tidak ada yang terpisah. Yang ada hanyalah satu kesatuan kesadaran yang tanpa terbagi. Keterpaksaan pada dunia luar ini membawa manusia pada jalan buntu. Di suatu sisi, manusia menginginkan kedamaian. Ia merindukan ketenangan dan kebahagiaan yang abadi dan perasaan aman. Namun karena ia tidak pernah mencari ke dalam, ia berulang kali tertipu
Sumber kedamaian dan kebahagiaan sebenarnya adalah di dalam dirinya sendiri. Di samudera kesadaran yang hening, di balik riak-riak pikiran. Namun, manusia mencarinya di luar seperti seseorang yang mengejar fata morgana di padang pasir yang tandus. Ia haus, lalu ia lari ke arah genangan air yang tampak berkilauan. Semakin ia berlari, semakin jauh fata morgana itu menghilang. Ia kelelahan, jatuh pingsan, dan tetap haus. Begitulah kehidupan manusia modern setelah uang, setelah jabatan, setelah pujian, setelah sensasi baru. Namun ketika semuanya tercapai, yang ia rasakan hanyalah kehampaan yang lebih dalam. Aktivitas yang gelisah menjadi ciri zamannya. Kecemasan yang tanpa akhir dan keinginan yang tanpa batas telah menjadi konsumsi sehari-hari. Manusia tidak bisa diam. Pikirannya selalu meloncat dari masa lalu ke masa depan, dari penyesalan ke kekhawatiran. Rumah yang nyaman tidak cukup. Ia menginginkan rumah yang lebih besar. Sepasang sepatu tidak cukup. Ia menginginkan koleksi. Satu kesuksesan tidak cukup. Ia mengejar pengakuan yang tak pernah puas. Dalam kegilaan ini, manusia telah kehilangan kedamaian pikirannya. Ia menjadi mangsa dari ketidakpuasan dan penderitaan. Setiap keinginan yang terpenuhi hanya melahirkan 100 keinginan baru. Dan setiap penderitaan menjadi alasan untuk menyalahkan dunia dan Tuhan. Jaring karma pun teranyam semakin erat oleh setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan yang didorong oleh nafsu. Disinilah ajaran besar tentang kedamaian sejati atau santi menjadi sangat relevan. Santi bukanlah sekedar ketiadaan, keributan, bukan pula hanya perasaan yang tenang sesaat setelah meditasi. Santi adalah keadaan fundamental dari jiwa yang telah menyadari identitasnya dengan yang ilahi. Santi bersifat universal. Ia adalah sifat dasar dari Brahman itu sendiri. Ia tidak terikat pada prinsip karma pala, hukum sebab akibat, yang mengikat manusia pada roda kelahiran kembali. Orang yang berpegang teguh pada santi, yang hidup dan bernapas dalam kedamaian itu, maka ia terbebas dari ikatan karma. Mengapa? Karena karma hanya tercipta ketika ada ego dan yang bertindak, ketika ada keinginan untuk hasil, ketika ada identifikasi dengan pelaku. Namun ketika seseorang telah berada dalam santi, ia bertindak tanpa ingin memiliki hasil atau niskama karma. Ia bekerja sebagai saluran dari kehendak ilahi, bukan sebagai agen pribadi. Ia melihat segala peristiwa baik dan buruk sebagai bagian dari drama semesta yang agung. Baginya, suka dan duka dalam kehidupan, kesuksesan dan kegagalan, pujian dan hina, semuanya hanyalah riak di permukaan samudera. Tidak akan memberikan goresan karma pada kedalaman kesadarannya. Ia bebas, ia mencapai moksa, kebebasan dari siklus kelahiran dan kematian. Bahkan ketika manusia hidup dalam tubuh jasmania atau jiwa mukti, suka dan duka tidak lagi membelenggunya, karena ia telah menyadari bahwa semua itu adalah permainan maya, sementara esensinya adalah kebahagiaan abadi. Untuk mencapai santi yang langgeng ini, seorang pencari harus memiliki landasan pandangan hidup yang kuat. Dalam kearifan Hindu Bali, terdapat konsep agung yang disebut dengan catur bekal. 4 bekal hidup ini bukanlah sekedar perjalanan fisik, melainkan tahapan kesadaran yang harus dipahami untuk menemukan jati diri. Pertama adalah suka, kebahagiaan atau kesenangan. Suka hadir sebagai teman pertama yang sebenarnya.
namun ia seringkali menjadi penguji yang paling menyesatkan manusia. Ketika manusia berada di puncak kegembiraan, ketika dunia tersenyum padanya, ia cenderung lupa diri. Ia menganggap kesenangan itu adalah tujuan akhir, dan ia terlena dalam euforia tubuh dan pikirannya. Suka menguji kewaspadaan kita. Akankah kita tetap menyadari Tuhan di balik hadiah-hadiahnya? Ataukah kita justru terjebak pada hadiah itu sendiri dan melupakan Sang Pemberi? Kebanyakan manusia gagal dalam ujian ini. Mereka terbuai oleh suka dan hanyut dalam arus materialisme. Akhirnya, ketika suka itu memudar, kehampaan datang lagi. Namun ada 3 bekal berikutnya yang justru menyelamatkan manusia dari kenistaan ini, yaitu duka atau kesedihan, lara, penyakit dan penderitaan, dan pati atau kematian. Sekilas ketiganya tampak mengerikan, tetapi itulah anugerah terbesar bagi manusia. Duka, lara, dan pati justru membantu manusia menemukan kesadarannya yang hakiki. Melalui kesedihan, hati menjadi lunak, tembok ego retak. Melalui penderitaan, manusia mulai bertanya, apakah hanya ini hidup? Apakah hanya untuk bekerja, sakit, dan mati? Kesadaran itu adalah titik balik ketika tubuh dilanda lara. Manusia diingatkan bahwa ia bukan tubuh ini. Tubuh adalah kendaraan yang fana, yang pada suatu hari akan usang dan kembali ke elemen-elemennya. Rasa sakit fisik menjadi guru yang kejam namun efektif, mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak tergantung pada kondisi fisik. Kemudian pati atau kematian adalah pengingat pamungkas. Kematian bukanlah musuh, tetapi pintu gerbang menuju pemahaman bahwa jati diri kita tidak pernah lahir dan tidak pernah mati. Kesadaran yang kita sebut aku bukanlah tubuh, bukan pula pikiran, melainkan saksi abadi yang melampaui kelahiran dan kematian. Melalui duka lara pati, manusia menjadi semakin kuat, semakin teguh, dan semakin bijaksana. Mereka adalah 3 pilar yang menghancurkan ilusi. Akhirnya, ketika seseorang manusia mampu menapaki dan merenungkan hakikat catur bekal ini, ia akan sampai pada satu kesimpulan yang tak terbantahkan, yaitu tujuan akhir dari semua ini adalah menemukan Santi. Santi bukan berada di ujung jalan, ia adalah jalan itu sendiri. Memandang semua yang ada sesuai dengan alur semesta, melepaskan kepentingan ego pribadi dan menerima segala sesuatu sebagai lila atau permainan ilahi, maka pikiran dan hati tidak mudah tergoyahkan. Orang seperti pohon besar yang kokoh, badai angin pun tidak mampu mencabutnya karena akarnya tertanam dalam kesadaran kosmis. Proses perdamaian ini tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif. Pada awalnya, kedamaian harus ditingkatkan di dalam diri kita. Tetapi ketenangan batin mustahil memberikan kedamaian kepada orang lain. Bagaikan sebuah air yang keruh, kita tidak bisa memberi air jernih kepada siapapun. Maka mulailah dengan membungkam pikiran, mengendalikan indria, dan merenungkan kehadiran Tuhan dalam setiap tarikan napas. Kemudian, kedamaian tersebut harus diperluas pada keluarga, lingkaran pertama kehidupan kita. Jadilah teladan kasih dan ketenangan bagi orang-orang terdekat. Bicaralah dengan lembut, dengarkan dengan penuh perhatian, dan layani tanpa pamrih. Mulailah dari rumah. Kedamaian itu harus disebarkan ke desa kita, ke lingkungan kita, ke tempat kerja, dan akhirnya ke seluruh bangsa dan dunia. Jadi, Santi harus dimulai dari individu dan menyebar ke seluruh masyarakat. Tidak ada perubahan sosial yang sejati tanpa transformasi pribadi. Oleh karena itu, engkau harus melibatkan dirimu dalam pelayanan sewa.
Sewa adalah wujud nyata dari cinta ilahi. Ketika kita melayani sesama, kita melayani Tuhan yang bersemayam dalam setiap makhluk. Namun dalam pelayanan ini, hindari setiap jejak dari ahamkara atau kesombongan. Jangan pernah merasa, akulah yang melakukan, atau akulah yang baik. Kesombongan adalah racun yang merusak bibit-bibit kebijaksanaan. Jika kesombongan muncul, maka pelayanan hanya menjadi kesombongan yang berbalut amal. Maka, jadilah pelayanan yang rendah hati. Lakukanlah setiap tindakan sebagai persembahan suci kepada Tuhan yang Maha Esa, tanpa mengharapkan pengakuan atau balasan. Biarkan setiap perbuatan meneguhkan kesadaran bahwa hanya Tuhan yang melakukan, dan kita hanyalah alat di tangannya. Kemerosotan kita, baik sebagai individu maupun peradaban, adalah hasil dari melupakan Tuhan. Lupa pada Tuhan berarti lupa pada identitas diri kita yang sebenarnya. Ketika kita lupa, kita jatuh ke dalam kubangan keinginan, ketakutan, dan kemarahan. Dan dari kubangan itu, kita melukai sesama, menghancurkan alam, dan membunuh jiwa kita sendiri. Namun ketika kita ingat Tuhan, ketika dalam setiap helaan nafas kita menyebut namanya, dalam setiap pikiran kita mengingat kehadirannya, dan dalam setiap tindakan kita mendedikasikan kepadanya, maka hidup kita akan diisi dengan kedamaian dan kebahagiaan. Ini bukan kebahagiaan yang datang dan pergi, melainkan kebahagiaan yang berasal dari kedalaman jiwa. Ini adalah ananda, kebahagiaan ilahi yang abadi. Maka, berhentilah berlari mengejar fata morgana. Berbaliklah ke dalam, temukan mata air kehidupan di relung hati Anda. Dan lihatlah bahwa Anda dan Tuhan adalah satu. Dalam kesatuan itu, santi tercapai, moksa tergenggam, dan seluruh alam pun turut berdamai. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.